Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam program Live Interaktif Fatwa TV edisi spesial Ramadan Hidup Indah dengan Sunnah. Tentunya dibersamai oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, siang hari ini pemirsa, penyimak dan juga pendengar, kita kembali memberikan Anda kesempatan sambil mungkin mengisi waktu siang hari Anda, mungkin yang sedang di tempat kerja atau di tempat aktivitas, atau juga mungkin Anda sedang berada di rumah santai. Anda bisa simak program ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan kita berikan kesempatan juga Anda bisa menanyakan segala hal berkaitan dengan tema kita, yakni Hidup Indah dengan Sunnah, melalui dua jalur. Jalur yang pertama, kami fasilitasi Anda bisa telepon menggunakan WhatsApp call di nomor 0821 706087. Atau juga Anda bisa telepon langsung di jalur kami 0331 544 6087. Dan bagi Anda pemirsa serta pendengar yang ingin bertanya via chat, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda, kemudian Anda mengirimkannya ke www.dewanfatwa.com. Dan siang hari ini kita live dari Studio Fatwa TV Jember. Sudah hadir bersama kami Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Ustadz puasanya Ustadz? Alhamdulillah, sudah mau habis. Mau habis. Sudah lebih dari separuh. Alhamdulillah Ustadz ya. Mudah-mudahan terima. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ini mendekati 10 hari terakhir Ustadz ya? Iya, sebentar lagi. Sebentar lagi. Dan tadi malam ini sudah terlihat Ustadz, bulan sudah bulat Ustadz. Itu pertanda Ustadz ya? Sudah masuk ke pertengahan bulan Ustadz ya? Iya, karena memang sudah hari ke-17 sekarang. Hari ke-17. Iya, 17. Berarti sudah lewat setengah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz ya. Barakallah. Semoga Allah mudahkan dan sampaikan hingga akhir Ramadan nanti. Begitu juga dengan pemirsa dan juga penyimak Live Interaktif Fatwa TV. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk tetap bersemangat hingga tuntas nanti ya, amin. Kita ingin sapa juga beberapa rekan media yang siang hari ini juga turut merilai program kami. Di antaranya Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Kami sudah menampung beberapa pertanyaan di meja redaksi yang insya Allah kita akan sampaikan kepada Ustadz siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan ikuti satu pemaparan awal kajian pembuka di kesempatan siang hari ini. Nah, tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk hari ke-17 bulan Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua. Puasa kita, salat tarawih kita, baca Al-Quran, zikir, dan ibadah kita semuanya. Dan kita sangat berharap bahwa kita bisa mendapatkan yang kita tunggu-tunggu, yaitu Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan menjadi puncak dari kompetisi dan berburu pahala ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir, beliau akan mengencangkan sarungnya. Ini bisa diartikan tambah semangat beribadah atau sampai tidak mendekati atau menggauli istrinya. Kemudian beliau menghidupkan malamnya, dan menghidupkan malam bisa dengan salat malam, baca Al-Quran, berdoa, zikir, istighfar. Bahkan yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf, tinggal di masjid.
Kemudian beliau sampai juga membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan pula bahwa Lailatul Qadar atau keutamaan 10 hari terakhir tidak hanya didapatkan beberapa orang tertentu. Akan tetapi ketika seseorang dimudahkan Allah beribadah, maka dia tidak ingin keluarganya tidak kebagian. Maka dia ingin bagi-bagi bersama, mendapatkan bersama keutamaan dan semangat ibadah itu. Maka Nabi SAW membangunkan keluarganya. Kaum muslimin yang mudah dan bisa untuk iktikaf kita upayakan. Karena ini kesempatan. Iktikaf memang tidak khusus di bulan Ramadan. Akan tetapi ketika seseorang bisa melakukan iktikaf di bulan Ramadan, ini lebih afdal. Nabi SAW bahkan ketika mencari Lailatul Qadar, beliau sampai pernah iktikaf sebulan penuh. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah SAW ya'takif fil ashril awal." Nabi SAW pernah iktikaf dari 10 hari pertama. Kemudian Jibril datang mengatakan, "Innal ladzi tatlubu amamak." Yang kamu cari Lailatul Qadar ini di depanmu. Akhirnya Nabi SAW i'takafa fil ashril awsat. Beliau iktikaf lagi di 10 hari kedua. Jibril datang lagi. Kemudian mengatakan, "Innal ladzi tatlubu amamak." Yang kamu cari di depan lagi. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, keluar berceramah di depan para sahabatnya sambil mengatakan, "Man i'takafa ma'i falya'takif fil ashril awakhir faqad uritu hadhihi al-lailata thumma unsituha." Dalam riwayat lain dikatakan nusituha. Yang pengen iktikaf bareng aku, ayo balik lagi. Ya, karena aku tadi malam mimpi lihat Lailatul Qadar itu. Tapi aku kemudian dibuat lupa. Tapi Nabi SAW kemudian berpesan, "Faltamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fi kulli witr." Cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, kemudian cari di setiap malam-malam ganjil. Maka ini betul-betul menjadi incaran sampai para sahabat bermimpi-mimpi mereka. Karena saking kepinginnya mendapat Lailatul Qadar, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Umar cerita, "Anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fis sab'il awakhir." Beberapa orang sahabat, enggak cuma 1-2, bahkan beberapa orang dari kalangan sahabat, mereka mimpi melihat Lailatul Qadar di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui itu, beliau mengatakan, "Ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir. Faman kana minkum mutaharriha falyataharra fis sab'il awakhir." Nabi SAW mengatakan, "Aku menilai kalian ini sampai mimpinya bareng. Ini kelihatannya mimpi benar. Mimpi yang memang Allah ciptakan. Maka siapa di antara kalian ingin betul-betul mencari Lailatul Qadar, mengincar dan berusaha tidak ketinggalan, usahalah untuk beribadah di 7 hari terakhir bulan suci Ramadan." Intinya ikhwas sekalian, kaum muslimin muslimat, yang bisa kita upayakan. Kalau tidak bisa iktikaf full 10 hari, maka beberapa harinya kita usahakan. Minimal malam hari kita maksimalkan untuk beribadah, sebagaimana Nabi SAW juga demikian menghiasi hari-hari itu dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Dr. M. Hasanatullah MA. Sekali lagi pemirsa, di momen hari ini 17 Ramadan 1445 Hijriah, semoga memberikan motivasi dan juga semangat baru bagi kita bahwa kita belum sampai di garis finish, dan tentunya 10 hari terakhir nanti adalah puncak dari kemaksimalan ibadah, dan semoga kita bersama bisa meraihnya, amin ya rabbal alamin. Baik, siang hari ini kami undang Anda pemirsa ingin bertanya secara langsung, silakan, kita akan prioritaskan untuk penelpon ya, di line telepon kami 0331 544 6087, atau Anda bisa langsung telepon di jalur 0821 706087. Dan sekali lagi, jalur ini hanya berlaku untuk telepon via aplikasi WhatsApp ya, atau WhatsApp call. Silakan. Dan sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk disampaikan kepada Ustadz di meja redaksi. Yang pertama, Ustadz, dari saudara Zulfikar di Bekasi, Jawa Barat. Ustadz, ketika saya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat isya, saya dapati sholat sudah selesai, namun saya melihat ada seorang makmum masbuk yang masih menyelesaikan sholatnya, dan saya bermakmum kepada beliau.
Namun anehnya ketika saya menepuk bahu beliau untuk isyarat berjamaah, beliau tidak merespon, ditandai dengan tidak mengeraskan takbir dan sholat seolah-olah sedang sholat sendirian. Pertanyaan saya Ustadz, apakah sholat saya sah atau harus mengulang? Waktu itu posisi saya sudah bergabung dan beliau mengerjakan rakaat ketiga Ustadz. Baik, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah bermakmum kepada makmum yang masbuk. Ketika kita masbuk, kemudian mendapati imam sudah selesai dan kita mendapatkan ada beberapa makmum yang masbuk, lalu kita bermakmum kepada makmum yang masbuk itu, maka jawabannya wallahu alam boleh seperti yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Kita bermakmum kepada mereka dengan menjadikan mereka imam, dan otomatis makmum itu akan berubah niatnya menjadi imam, dan ini tidak masalah. Nabi SAW terkadang sholat sendirian, kemudian beliau dimakmumi oleh para sahabat dan beliau menjadi imam, sehingga tidak masalah seorang imam yang tadi niatnya adalah sholat sendirian atau sholat menjadi makmum lalu berubah menjadi imam, tidak mengapa. Tapi yang jelas dia harus berniat. Kemudian yang kedua adalah apakah seorang yang bermakmum dia perlu memberitahu imamnya? Jelas, karena ibadah ini butuh niat. Sehingga sebagaimana kita niat untuk bermakmum, maka sang makmum yang tadi masbuk lalu dia dijadikan imam, dia perlu meniatkan kalau saya akan menjadi imam. Kalau seandainya dia tidak berniat untuk menjadi imam, maka wallahu alam sebagian ulama menyatakan salatnya tidak sah. Jadi dia harus betul-betul meniatkan menjadi imam. Tetapi tentunya niat dia tidak perlu diumumkan, dilafadzkan, karena dia dalam salat. Nah, dan ini bisa diambil kesimpulan dari hadis Ibnu Abbas ketika beliau bermalam di rumah bibinya Maimunah, kemudian Nabi SAW salat sendiri, lalu beliau tiba-tiba aja bermakmum di belakang Nabi SAW, dan Nabi SAW tahu bahkan Ibnu Abbas salah dalam mengatur posisi. Beliau menjadi makmum satu-satunya berdiri sebelah kiri. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya, ditarik untuk dipindahkan ke sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tahu kalau akan dimakmumin gitu. Dan gak masalah beliau kemudian merubah niatnya. Tapi kalau seandainya tidak ada niatnya, seperti tadi ditanyakan apakah dia mau jadi imam atau tidak, ada kemungkinan dia ngerti tapi dia tidak tahu bagaimana harus bersikap, atau dia tidak mau gitu. Tidak mau. Kalau sekedar dia tidak mengangkat suara, tidak mengeraskan, maka tidak masalah, karena mungkin bisa jadi dia malu atau dia tidak keras suaranya. Akan tetapi kalau seandainya tidak mau, maka sebagian ulama menyatakan ini tidak sah salatnya. Bermakmum kepada orang yang tidak mau dijadikan imam, gitu. Nah, sehingga konsekuensinya kalau seandainya seseorang tidak bermakmum kepada orang yang mau, maka dia bisa batal sholatnya dan dia perlu mengulangi sholatnya. Nah, tetapi kalau seandainya dia dalam kondisi sholat, lalu sang makmum tidak mau atau nggak tahu, nah ini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah sama beliau mengatakan, kalau memang ini kira-kira orang ini nggak ngerti atau khawatir tidak dengar, datengin aja di sebelahnya, bilang ana mau makmum di belakang antum. Beliau sampai bilang begitu. Artinya biar betul-betul orang yang akan kita makmumin itu ngerti dia itu dijadikan imam gitu. Kalau ternyata dia nggak mau, sudah mending kita memisahkan saja, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau hati-hati diulang, insyaallah aman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Misalnya beliau tidak tahu, Ustaz, beliau ini sedang melaksanakan sholat sunnah dan beliau akan bermakmum untuk sholat wajib, itu bagaimana, Ustaz? Gak masalah karena imam yang sholat sunnah boleh mengimami makmum yang sholat fardu. Contohnya juga banyak, ya, seperti Mu'adz bin Jabal. Beliau sholat sunnah, sementara di belakangnya banyak orang yang sholat fardu. Itu boleh, Ustaz, ya? Boleh, ya. Berarti niatnya walaupun berbeda gak ada masalah. Gak ada masalah, ya, Ustaz, ya. Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat tadi untuk Bapak Zulfikar di Bekasi. Kita akan sapa penelpon pertama kita dari hamba Allah di Aceh. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tanyakan mengenai niat
berpuasa. Di tempat kami niat puasa itu kadang-kadang diajarkan setelah tarawih ataupun niat setelah sahur. Baik, kemudian Bapak? Sementara kita berpuasa Ustaz, niatnya lebih kurang yang diajarkan sengaja kami berpuasa besok hari bulan Ramadan. Sementara kita berpuasa kan memakai tahun Hijriah. Sementara niatnya kalau esok hari itu kan bukan tahun Hijriah esok hari. Berarti bukan hari ini, bukan hari esok, masih hari ini. Berarti niatnya memakai tahun Masehi. Jadi yang pertanyaan saya, bagaimana puasa kita dengan niat seperti itu, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masalah niat tidak perlu dipusingkan antara tanggalan Masehi atau Hijriyah, karena dua-duanya tidak berhubungan dengan itu. Nabi SAW tidak ngerti ada Masehi atau Hijriyah, dan beliau tidak memusingkan itu. Yang penting niat itu dilaksanakan sebelum fajar. Ini yang disampaikan para ulama. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang belum meniatkan puasa sebelum fajar, maka dia tidak sah puasanya. Ini para ulama mengatakan, meskipun wallahu alam riwayat ini memang ada banyak ulama menyatakan itu bukan hadis yang marfu' kepada Nabi SAW, akan tapi mauquf kepada Hafsah. Akan tetapi sekalipun demikian tidak mungkin beliau berbicara tanpa ada dalil. Intinya para ulama tegaskan untuk puasa wajib harus berniat sebelum fajar. Ini yang dikatakan yubayyit alias meniatkan di waktu malam. Nah, waktu malam ini bisa diawali dari maghrib, karena maghrib itu merupakan pergantian hari. Untuk kalender Hijriyah itu pergantian hari. Maka ketika sudah maghrib sudah malam. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Kalau malam hari itu sudah mulai dari arah timur, maksudnya waktu maghrib itu. Jadi kalau sudah maghrib, kita sudah masuk waktu malam. Dari situ kita bisa berniat, besok aku rencana mau puasa. Udah, itu sudah cukup menjadi niat. Lalu niat ini mudah, tidak harus dilafadzkan. Tidak perlu juga seseorang menggunakan redaksi tertentu. Jadi seseorang cukup meniatkan di dalam hati, sudah sah niat untuk puasanya. Ketika seseorang beli lauk untuk sahur, ketika memasang alarm, ketika dia menyiapkan masakan, atau dia bangun untuk ke dapur, itu semua adalah faktor yang menunjang dia ini sedang niat. Sehingga tidak perlu seorang merisaukan itu. Jadi intinya ketika seseorang hampir azan subuh karena bangunnya kesiangan, lalu dia bangun kaget, anak nggak ada waktu untuk sahur sekarang. Nah, ini berarti dalam hatinya sudah ada niat. Jadi nggak ada masalah, dia sudah sah niatnya itu. Yang penting niat itu disampaikan malam hari, dan malam hari kata para ulama dimulai dari maghrib sampai sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar maka masuklah siang, diawali dengan sholat subuh. Intinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, namun saat ini yang mungkin tersebar di masyarakat kemudian juga difahami bahwa berniat itu harus ada lafaz tertentu, kemudian ada susunan redaksi kata-kata tertentu, bahwa hal ini tidak dibenarkan, Ustaz ya? Ya, itu bisa jadi dalam mazhab Syafi'i atau sebagian Syafi'i, tidak semuanya. Ya, tetapi kita katakan bahwa semua yang disampaikan di dalam syariat itu perlu dalil. Dan memang Nabi SAW tidak pernah mencontohkan dalam hadis yang sahih atau tidak sahih yang menunjukkan ada anjuran untuk melafadzkan niat. Bahkan Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan kalau kita sebagai seorang muslim dikasih tugas mengerjakan aktivitas tanpa niat, kita kesulitan. Karena orang pasti ada niatnya, mau kamar mandi, mau tidur, mau beli rumah, mau berangkat kerja, mau ngapain aja pasti ada niatnya gitu. Nggak bakal ada niat, tanpa ada niat tuh nggak bakal. Maka orang mau puasa, dia tinggal niat aja, besok aku mau puasa, entah dengan diwakili tidur awal, atau dia bangun malam, atau apa, itu semua sudah menunjukkan kalau dia niat seperti itu. Cukup sudah, insyaallah. Dan itu sudah ada di dalam yang penting hati, dalam Ustaz, hatinya. ya? Oke, Ustaz, baik. Ada penelpon?
Oke, baik ya. Kita sapa kembali penelpon kedua dari Sumatera Barat, ada Ibu Yanti. Baik, ke Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yanti, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Dan apakah sudah ditentukan turunnya itu di malam-malam yang ganjil Ustadz? Baik, terima Jazakallah kasih. khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jika ketentuan malam ganjil itu jelas ada yang kita sebutkan tadi di awal pertemuan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Barang siapa yang ingin mencari, maka carilah di 7 hari terakhir. Kemudian Nabi SAW mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Nabi SAW menyatakan carilah di 10 hari terakhir. Waltamisuha fil witri minal ashril awakhir. Dalam lafaz yang sahih juga disebutkan carilah di malam-malam ganjil. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan fi sabi'atin tabqa, fi thalithatin tabqa, fi khamisatin tabqa. 7 hari tersisa dari Ramadan, 5 hari tersisa dari bulan Ramadan, 3 hari tersisa di bulan Ramadan. Artinya memang itu bilangan-bilangan ganjil yang menunjukkan Lailatul Qadar lebih diharapkan akan terjadi di situ. Dan beberapa kali terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Sa'id Al-Khudri cerita, malam 21 itu terjadi Lailatul Qadar. Kemudian ada sebagian sahabat menceritakan itu kejadian pada 23, malam 23. Kemudian sebagian sahabat sampai bersumpah bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Ya, seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau bersumpah bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Artinya memang rata-rata terjadi di malam-malam ganjil. Adapun tanda-tanda yang ada pada Lailatul Qadar ini disebutkan oleh para ulama, kalau tidak salah Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kebanyakan hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar ini tidak sahih. Kebanyakan tidak disebutkan dalam hadis yang tidak sahih. Yang sahih menunjukkan sebuah tanda tapi setelah terjadi. Seperti pagi harinya matahari terbit tidak terlalu silau seperti biasanya. Tetapi itu sudah terjadi Lailatul Qadar. Maka buat apa kita mencari, oh ternyata Lailatul Qadar bisa terjadi di malam gitu. Nah, sehingga padahal kita mencari tanda-tandanya untuk lebih semangat dalam beribadah. Intinya tanda-tanda itu barangkali kelihatan, kadang-kadang tidak. Tapi yang lebih perlu perhatian dari kita adalah bagaimana caranya agar kita tetap bersemangat setiap malam. Ya, jadi tetap kita berusaha untuk sholat malam, membaca Al-Quran, iktikaf kalau bisa, kemudian berdoa kepada Allah terus seperti itu. Terlepas itu malam ganjil atau tidak, kemudian ada tandanya kelihatan atau tidak. Ada yang mengatakan malam itu tenang sekali, kalau biasanya panas tidak panas, kalau biasanya dingin tidak dingin, kemudian terlihat ada pohon-pohon sujud, dan seterusnya. Ini tidak mesti terjadi. Kan kita kadang juga melihat bahwa malam-malam ganjil Lailatul Qadar malah justru hujan. Ya, sehingga yang katanya tenang, terang itu tidak, karena hujan gitu. Intinya yang lebih penting adalah bagaimana kita maksimalkan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kemudian kita akan bergeser ke penelpon berikutnya dari Maros ya. Ada Ummu Saat. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Saat, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraka fiik. Pertanyaan saya, Ustaz, mohon nasihatnya kami ini yang ibu-ibu lah untuk bagaimana memaksimalkan terutama di 10 terakhir bulan Ramadan ini, Ustaz, agar kami juga mendapat pahala yang maksimal. Dan bagaimana kalau dalam 10 terakhir itu kita mendapati dalam keadaan haid, Ustaz? Ada sedikit lagi untuk membaca Al-Quran. Kalau kita mendapati ayat-ayat sajadah, Ustaz, apakah pada saat kita membaca kata sajadah itu kita sujud atau kita selesaikan sampai akhir ayat itu, Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pendek yang kedua,
Kapan kita sujud? Ketika selesai ayatnya. Ya, itu ayat sajdah namanya, bukan lafaz sajdah, bukan kalimat sajdah. Jadi ayatnya. Jadi kita selesaikan dulu ayatnya baru kita sujud. Baik itu di dalam salat maupun kita di luar salat. Kemudian yang kedua, untuk mengoptimalkan ibadah di akhir bulan dan 10 hari terakhir. Ketika ibu-ibu ini seringkali disibukkan dengan urusan masak, dapur, atau menyiapkan keperluan rumah tangga. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah mengingatkan bahwa ibu-ibu jangan lupa semua yang dilakukan untuk memberi layanan kepada orang beribadah juga ibadah. Maka para mukminat, jangan dikira bahwa masak mereka, menyiapkan sahur dan buka tidak ibadah, itu ibadah juga. Maka ihtisab, perlu kita ihtisab, mengharap pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak ada yang masak, bagaimana mereka akan menaikkan ibadah juga begitu. Maka itu juga tidak kalah pentingnya. Maka bisa dijadikan itu sebagai salah satu ibadah inti untuk seorang ibu rumah tangga. Kemudian kalau haid bagaimana? Tidak ada masalah. Aisyah radhiyallahu anha juga haid. Bahkan Nabi SAW ketika i'tikaf, beliau sampai pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid karena rumah dan masjid beliau bersebelahan. Maka Nabi SAW kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ketika i'tikaf sallallahu alaihi wasallam, beliau keluarkan kepalanya, nanti aku dari rumah, aku sedang dalam kondisi haid, aku tidak masuk masjid. Lalu aku cuci kepala beliau, kemudian aku sisir. Ini menunjukkan bahwa orang yang haid juga bisa untuk mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Memang tidak salat dan tidak puasa, tapi masih bisa zikir. Al-Quran juga bisa. Kalau seandainya kita tidak ingin masuk ke ranah khilaf antara para ulama boleh atau tidak membaca dari mushaf, maka di zaman sekarang gadget berupa laptop atau tab atau bahkan HP yang ada mushafnya, ini tidak bisa ada gambar mushaf, ini tidak bisa dihukumi mushaf, sehingga bisa kita baca dari situ. Ya, artinya masih banyak ibadah yang bisa digunakan untuk memaksimalkan ibadah di akhir bulan, termasuk zikir, ya, membaca Al-Quran itu bisa tetap. Otomatis i'tikaf tidak. Nah, tetapi itu tadi semua masih bisa dikerjakan. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, kemudian berdoa, istighfar di sepertiga malam terakhir. Nah, ini semua bisa digunakan untuk mengoptimalkan itu. Termasuk juga sedekah bisa. Nah, kemudian mengingatkan orang, ayo jangan tidur, ayo bangunin semua anak-anaknya. Nabi SAW membangunkan keluarganya, maka seorang ibu juga bisa membangunkan suaminya, kemudian anak-anaknya agar mereka semangat. Kalaupun mereka tidur dulu, kemudian ibunya yang membangunkan, nanti jam berapa mau dibangunin, itu juga termasuk ibadah. Nabi SAW juga pernah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan sekali untuk itikaf ini nggak bisa di rumah, Ustaz ya. Itikaf itu di masjid, Ustaz. Iya, namanya itikaf itu secara pengertian syariatnya ya luzumul masjid. Betul, ya, betul. Gitu. Nah, tinggal di masjid. Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat tadi ya untuk Ibu mohon maaf Umu Saat ya di Maros. Kita akan bergeser ke Deli Serdang. Ada Ibu Indah sudah tersambung bersama kami Fatwa TV. Assalamualaikum Bu Indah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo. Satu pertanyaan Ibu untuk Ustadz, silakan. Ya, afwan Ustadz, saya izin bertanya, apakah ada dalilnya meminta maaf menjelang bulan Ramadan kepada orang yang lebih tua dari kita? Karena saya pernah melihat video dakwah dari Ustadz Firanda Adija, kalau semisalnya meminta maaf menjelang bulan Ramadan itu tidak ada dan memang tidak ada dalilnya. Apakah itu benar? Karena sepengetahuan saya ya, kalau semisal kita berdua salah ya kita menyadari, kita meminta maaf dan tidak mengulangi lagi seperti itu. Bagaimana hukumnya kita diharuskan meminta maaf kepada orang yang lebih tua atau orang tua kita menjelang bulan Ramadan? Begitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik. Ada dua jawaban atau dua poin yang penting. Yang pertama terkait dengan hadis itu. Hadis ini termasuk salah satu inovasi orang Indonesia. Mereka membuat hadis yang redaksinya berbahasa Indonesia, ketika dicari dalam bahasa Arab tidak ketemu. Dan tidak tanggung-tanggung mereka mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika saya masih kecil, hadis ini juga disebarkan melalui SMS yang berbayar itu. Ya. Doa malaikat Jibril, wahai ya Allah, abaikan puasa orang-orang yang tidak minta maaf.
seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anak-anaknya dan seterusnya. Hadis ini tidak ada. Ya, tidak ada hadis yang menunjukkan anjuran minta maaf menjelang bulan Ramadan. Tapi sebagian orang karena sudah terbiasa seperti itu, mereka juga tidak mau diingatkan. Sehingga ketika oh begitu ya, ya sudah saya minta maaf ya. Ini mumpung mau Ramadan, tetap ngeyel aja. Tapi ya terserah saja. Tapi yang jelas hadis ini tidak ada. Ya, tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah meminta maaf. Memang kalau kita punya salah, kita harus minta maaf. Tetapi kenapa harus awal Ramadan? Orang yang punya salah langsung minta maaf. Tidak perlu nunggu bulan Ramadan. Dan yang ditanyakan tadi adalah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Mereka mengkultuskan, mensakralkan awal Ramadan sebagai momen untuk minta maaf. Ini butuh dalil. Kita mengatakan bahwa minta maaf itu bagus. Tetapi menentukan sebuah ibadah di waktu tertentu membutuhkan dalil. Tidak boleh seorang menilai semua bagus dengan perasaan. Maka kalaupun seandainya itu bagus tapi ditentukan sebagai ibadah khusus di awal Ramadan dan tidak ada dalilnya, maka ini bisa menjadi sesuatu yang dibuat-buat. Ya, kalau meminta maaf sekarang, ya, sekarang aja kita minta maaf. Kemudian nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan sampai seterusnya kita punya salah, minta maaf. Bukan hanya kepada orang yang lebih tua, kepada yang lebih muda juga kalau punya salah minta maaf. Seperti itu. Jadi intinya kebiasaan dan tradisi itu harus diukur dengan syariat. Kalau tidak ada dalilnya maka kita tidak perlu untuk mengkhususkan. Bukan berarti minta maaf tidak boleh. Minta maaf boleh saja, tetapi jangan diyakini bahwa itu adalah ibadah khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Indah di Deli Serdang. Kita akan bergeser ke penelpon berikutnya. Ada Umu Yodi dari Pekanbaru Riau. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yodi, satu pertanyaan untuk Ustaz. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Begini Ustaz, seorang ibu habis melahirkan tapi kotorannya sudah bersih sebelum 40 hari. Apakah diperbolehkan berpuasa karena dia juga tidak menyusui? Tidak menyusui ya? Ya, dia tidak menyusui, tapi kotorannya sudah bersih sebelum 40 hari Ustaz. Iya. Baik. Udah, itu aja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia dibolehkan untuk berpuasa karena hukum asalnya dia diwajibkan berpuasa. Jadi puasa itu wajib untuk orang yang mampu, yang muslim, yang baligh, yang berakal. Nah, ini semua diwajibkan. Nah, ada beberapa perbedaan di antara ulama. Apakah ada orang yang dibolehkan fidyah sementara dia mampu untuk berpuasa, hanya mungkin capek, seperti perempuan yang baru saja melahirkan dan otomatis dia menyusui, atau wanita yang sedang hamil. Nah, ini khilaf di antara para ulama, apakah mereka ketika tidak berpuasa mereka otomatis boleh, kalau memang tidak mampu untuk berpuasa mereka boleh tidak berpuasa. Tapi nanti bagaimana cara mengatasi solusinya? Ada yang mengatakan dia perlu bayar fidyah, ada yang mengatakan dia harus qadha, dan ada yang mengatakan qadha plus fidyah, membayar puasanya plus membayar fidyah. Ini para ulama berbeda pendapat memang, tetapi itu untuk orang yang menyusui atau wanita hamil. Adapun untuk yang sudah tidak hamil dan tidak menyusui, maka dia hukum asalnya tetap kembali kepada kewajiban berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Umu Yodi di Pekanbaru Riau. 33 menit lepas dari jam 10 siang, dan pemirsa, penyimak dan juga pendengar, kita masih di program Live Interaktif edisi spesial Ramadan dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah bersama dengan Ustadz Dr. MH Hasanatullah MA. Anda yang mungkin baru saja bergabung, kita masih undang Anda untuk bisa bertanya secara langsung, baik via telepon ataupun via WhatsApp call, atau juga via website kami ya di www.dewanfatwa.com. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah Ustadz di Bekasi. Ustadz, apa hukum air yang terkena najis yang sedikit? Apakah menjadi najis atau tidak selama rasa, bau, dan warnanya tidak berubah? Saya menanyakan ini karena sering merasa was-was Ustadz ketika
ingin menggunakan air dari ember WC atau musola karena khawatir tercipat air kencing. Terlebih biasanya ember yang digunakan ini berukuran kecil atau pendek, Ustaz. Baik. Ya, ini ada 2 poin jawabannya. Yang pertama adalah masalah air ini bisa terganggu kesuciannya atau tidak ketika kecipratan najis. Para ulama mengatakan ada 3 kondisi air ini akan kecipratan najis. Yang pertama, jika seandainya najis itu mencampuri sampai mempengaruhi, alias membuat warna, bau dan rasa berubah, maka para ulama sepakat bahwa najislah air ini. Yang kedua, airnya tidak sampai berubah. Tidak sampai berubah. Atau dia banyak sekali, airnya ini banyak sekali. Seperti misalkan air di kolam, kemudian di danau, apalagi sampai di sungai, bahkan di laut. Ini banyak sekali. Maka para ulama sepakat bahwa itu tidak najis. Yang ketiga, kalau airnya sedikit. Kalau airnya sedikit, kemudian terkena najis, seperti darah atau kecipratan air kencing seperti ditanya. Nah, ini khilaf di antara para ulama, tetapi wallahu alam yang rajih adalah selama air itu tidak berubah, maka dia tidak dihukumi najis. Dia tetap suci. Ada hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Nasa'i dan lainnya, dan disahihkan oleh banyak ulama. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri bida'ah wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyad wan natn wa luhumul kilab." Ya Rasul, kita boleh enggak pakai ingin wudu dari air sumur bida'ah. Sumur bida'ah ini sumur di Madinah. Dulu dilemparin di situ dengan kotoran-kotoran bangkai, kemudian yang dipakai untuk menutupi darah haid. Nah, itu kotoran-kotorannya itu, entah itu kain atau pembalutnya, dilempar di situ. Dan juga termasuk ada bangkai-bangkai anjing, masukin ke situ. Tetapi ya otomatis nanti kadang-kadang itu sudah hilang setelah sekian lama berlarut-larut, akhirnya hilang juga itu bau, rasa dan warnanya dari kecampuran yang dimasukkan tadi. Nabi SAW menjawab, huwa at-tahuru innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak dinajiskan oleh yang lain. Artinya selama air itu tidak berubah bau, warna dan rasa sekalipun sedikit, maka dia dianggap suci. Seperti itu. Yang kedua yang lebih penting adalah perasaan was-was antum. Perasaan was-was itu yang harus ditepis. Apalagi datang ke tempat yang tidak jelas apakah ada air kencingnya atau tidak. Jangan-jangan nanti ada kecipratannya, jangan-jangan ada air najisnya. Nah, ini yang perlu ditepis bukan masalah najisnya, tapi kewaswasannya itu. Kita sering sampaikan bahwa was-was itu penyakit. Dan memang awalnya dari masalah najis. Nanti akan merembet besar menjadi masalah salat, kemudian orang susah sekali untuk beribadah kepada Allah, sampai dalam keyakinan dia akan diganggu dengan perasaan was-was, sampai akhirnya dia ragu dengan tauhidnya. Maka harus diperangi. Was-was itu harus diyakinkan, ini enggak benar, begitu. Dan memang masing-masing punya peluang terkena penyakit itu, tapi kalau orang memperturutkan akan menjadi budak was-was. Jadi harus dihilangkan. Sudah, bismillah, sudah. Hukum asalnya suci, wudu, bismillah. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Dan perasaan was-was ini juga tidak boleh diterapkan berlebihan, Ustaz ya? Ya, seperti itu. Sehingga orang akan kesulitan dan berat sekali. Entah ketika sholat takbirnya diulang-ulang, kemudian mungkin selesai sholat dia merasa belum sholat, akhirnya mengulang sholat lagi, kemudian bajunya berkali-kali dicuci sampai basah kuyup semua. Ini banyak kejadian orang seperti itu. Ini asal mulanya mungkin dari hal yang terkecil, tapi dia teruskan, perturutkan sampai akhirnya dia menjadi budak perasaan was-was. Subhanallah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi, hamba Allah dari Bekasi. Kita akan sapa kembali penelpon ke-6 siang hari ini dari Pak Edu di Balikpapan. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustaz. Ini mau
Ini mau tanya nih Ustaz, gimana kalau kita kan lagi puasa. Terus kalau kita Bapak mohon maaf, radio atau televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Ya, silakan Pak Edu pertanyaannya, monggo. Ya, ini mau tanya ini kalau kita kan lagi puasa, terus kalau kita lagi sesak napas, kita menghirup sesuatu seperti ada dari dokter, itu hukumnya gimana ya Pak Ustaz? Baik. Ya gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, selama itu adalah obat bukan makanan, insya Allah tidak apa-apa. Para ulama sudah memberikan fatwa itu. Di antaranya seperti tetes mata. Tetes mata dimasukkan ke mata, bahkan terkadang terasa itu pahitnya di tenggorokan. Tetapi mereka mengatakan itu obat. Dan memang digunakan untuk berobat, bukan untuk dimakan. Sekalipun terasa dampaknya tidak masalah. Demikian pula tetes telinga, kemudian juga termasuk yang dihirup sebagai pengobatan untuk paru-paru dan semacamnya, insya Allah tidak mengapa. Itu tidak membatalkan puasa. Berbeda kalau ada orang yang sengaja menghirup masakan. Nah, ini sebagian ulama mengatakan batal. Ya, ada masakan apa enak sekali, dia datang kemudian dihirup sekali sampai dia menikmati sekali. Ini banyak ulama yang menyatakan itu batal. Tapi kalau obat yang ringan untuk menghilangkan sesak nafas, biidznillah tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Edu di Balikpapan. Kita akan bacakan kembali Ustaz pertanyaan berikutnya sambil menantikan penelpon. Kali ini dari saudari Fitri di kota Yogyakarta. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum untuk sholat tarawih yang mengadakan sholat tarawih 2 kali? Misalnya 10 rakaat tanpa witir, dan pada sepertiga malam terakhir ini 8 rakaat kemudian dilanjutkan sholat witir. Bagi yang ikut tarawih dan witir sendiri, apakah juga mendapatkan pahala sholat semalam suntuk Ustaz? Dan bagaimana syariat untuk sholat tarawih yang ada jedanya seperti itu? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jawabannya boleh. Dua-duanya boleh. Tadi yang ditanyakan sholat yang berjeda, sholat yang lebih dari sekali. Boleh dua-duanya. Dalam hadis Aisyah dikatakan, min kullil lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalihi wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat sepanjang malam atau di bagian manapun dari bagian malam. Terkadang beliau salat di awal, terkadang salat di tengah-tengah malam, kadang-kadang beliau salat di bagian akhir malam sampai menjelang waktu sahur. Sehingga semua bisa dikerjakan. Bahkan sholat di awal, kemudian istirahat dulu, ngapain dulu, kemudian lanjut lagi sholat, tidak masalah. Tidak masalah. Mau 8 rakaat boleh, mau lebih dari itu juga boleh. Sebagaimana pendapat jumhurul ulama yang tidak membatasi sholat malam hanya 11 rakaat. Akan tetapi bisa lebih dari itu dengan berdasar hadis sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 terus sampai khawatir akan kehabisan waktu sholat malam. Sehingga boleh seorang melaksanakan sholat malam kapan saja, mau dilangsungkan sampai selesai atau mau berhenti dulu nanti dilanjut yang malam, tidak masalah. Adapun sebagian sholat diakhirkan witirnya, maka tidak mengapa juga, karena memang ada anjuran untuk menjadikan witir di bagian akhir. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan bagian akhir dari salat malammu adalah witir. Tapi itu pun kalau seandainya di malam hari seorang mau menjadikan witirnya di awal juga tidak apa-apa. Nanti malam mau salat lagi juga tidak masalah. Adapun orang yang ingin salat bersama imam sampai selesai untuk mendapatkan fadilah salat semalam suntuk, maka yang afdal kalau seandainya imam yang sholat tarawih juga imam yang sholat malam, lalu yang di tarawih tidak witir, maka kalau dia ingin mendapatkan pahala sholat semalam suntuk dengan sholat bersama imam sampai selesai, maka idealnya dia sholat di 2 kesempatan. Yang pertama, dia ikut sholat bersama imam, kemudian imamnya selesai, dia selesai, meskipun itu tidak ditutup dengan witir. Nanti malam sholat lagi bersama imam sampai witirnya selesai. Nah, tetapi kalau mau ikut salah satunya juga tidak apa-apa. Tapi hukum asalnya kalau ingin mendapatkan sholat semalam suntuk
dengan sholat bersama imam sampai selesai, yaitu otomatis dua-duanya dipakai. Kalau imamnya berbeda, baru itu urusan lain. Ya. Tetapi kalau imamnya berbeda, tapi mereka satu rangkai, gantian aja. Jadi imam yang pertama sholat, nanti lanjut sama imam satunya. Maka wallahu alam hukum asalnya kita ikut dua-duanya. Ya, karena dalam satu prosesi sholat malam bisa jadi sekali kesempatan juga imamnya lebih dari satu. Tapi dua-duanya melaksanakan sholat, yang satu imam, yang satu makmum, kemudian gantian begini saja. Maka kita ikuti dua-duanya seperti itu. Maka wallahu alam harapannya kalau bisa ya ikut semua, itu semampunya, tapi wallahu alam bissawab. Ustaz, jadi tidak masalah Ustaz ya, sholat tarawihnya dijeda seperti itu Ustaz ya? Tidak masalah. Taib, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk saudari Fitri yang bertanya tadi di Yogyakarta. Kita akan bergeser ke Ambon. Ada Pak Asrul sudah tersambung di jalur telepon Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustaz. Iya, Ana cuma ingin meminta nasihatnya Ustaz untuk bagaimana caranya untuk lebih sabar menghadapi ujian hidup ini, di dalam kekurangan dan di dalam perantauan di kampungnya orang, hingga serba kekurangan begitu, supaya bisa istiqomah di atas sunnah sampai akhir hayat. Karena minta nasihat dari hadis-hadis yang bisa membuat hati semakin kuat dan kokoh di atas menjalankan ketaatan kepada Allah dan menghindari dosa. Baik. Terima kasih Pak Asrul, minta nasihat untuk perantau Ustaz agar lebih istiqomah dan sabar. Sebenarnya untuk istiqomah tidak harus selalu dengan perantau, tapi orang yang bermukim dan berdomisili di tempat asal juga perlu istiqomah. Dan tidak berbeda kiat-kiat itu. Hanya biasanya orang yang tinggal jauh dari keluarga membutuhkan kesabaran ekstra. Atau mungkin ada bapernya, terutama menjelang hari raya, kenapa tidak berkumpul dengan keluarga, itu butuh kesabaran yang lain. Tetapi yang jelas, yang pertama, berperantauannya seorang laki-laki untuk mencari nafkah, ini adalah ibadah. Dan cukuplah mulia seorang laki-laki, meskipun dia capek, bercepat terjang dengan berbagai medan kerja, akan tetapi dia bisa memberi nafkah sendiri dari tangannya untuk keluarganya, daripada dia berpangku tangan. Dia tinggal dengan keluarganya, akan tetapi dia mengharapkan pemberian orang terus. Atau mungkin dia termasuk orang yang tidak bertanggung jawab dengan keluarganya, tidak mencari nafkah. Kalau perlu istrinya suruh cari kerja, karena dia nggak bisa cari kerja. Ini lebih parah lagi. Maka tidak masalah seorang sampai merantau jauh dari keluarga, tapi untuk ibadah yang mulia itu. Nabi SAW menyatakan, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fiyyi imra'atik. Tidaklah engkau memberikan nafkah kepada istrimu dan engkau mencari pahala dari Allah, berharap pahalanya dari Allah, kecuali engkau akan dapat pahala betul itu sampai satu suap yang engkau masukkan ke mulut istrimu. Ini yang pertama. Yang kedua, ujian orang macam-macam, tetapi ujian itu pasti ada. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka dengan seseorang, dia akan uji. Dan ujian itu ingin menunjukkan bahwa Allah perhatian. Dalam hadis yang lain dikatakan, yubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Seseorang diuji dengan sesuai kekuatan imannya. In kana fi dinihi salban ishtadda bala'uh. Kalau orang itu agamanya kuat, maka ujiannya akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dinihi. Apabila dia rupanya keimanannya lemah, maka Allah akan sesuaikan ujian itu. Fama yazalu fama bariha al bala'u bil abdi hatta yamshiya ala al ardi wa laysa alaihi khati'ah. Ujian akan terus datang sampai dia bisa jalan di atas tanah tanpa dosa. Artinya ujian itu macam-macam, dan Allah tahu berarti ujian ini kita mampu. Maka semoga kita bisa sabar, sebagaimana ada orang yang diuji dengan enak terus, kaya, dekat keluarga, tidak pernah sakit. Nah, ini ada ujian lagi, syukur. Mungkin orang akan lebih milih syukur daripada sabar, tetapi rupanya dua-duanya susah. Sabar juga susah, syukur juga susah. Cuman kalau sabar orang mau tidak mau akan nyadar. Tetapi kalau syukur sering tidak sadar. Maka Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang bisa bersyukur. Maka paling tidak dalam kondisi apapun kita tidak sendiri. Allah mengawasin kita.
ketika kita bisa lebih dekat kepada Allah, kita syukuri. Dan semoga justru dengan keterasingan di perantauan, seseorang bisa lebih tertantang untuk menyibukkan diri dalam hal yang bermanfaat. Terkadang kalau dekat dengan keluarga, mungkin dia disibukkan dengan hal-hal yang lebih detail. Tapi ketika jauh, mungkin dia ada waktu lebih pun tidak masalah untuk belajar lagi, iktikaf dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita semua dan membesarkan pahala kita semua. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Asrul tadi di Ambon yang bertanya. Kemudian kita akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Kali ini dari Saudari Indah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, semisal saya ini kan lagi salat tarawih, kemudian tarawih berjamaah dengan imam, sudah sampai pada rakaat keempat, lalu saya mau bangkit ke rakaat kelima, qadarullah saya buang angin Ustaz. Nah ini pasti saya kan bersuci lagi Ustaz, lalu setelah siap bersuci, saya sudah ketinggalan bersama dengan imam, berarti saya terhitung masbuk ya Ustaz ya. Nah hukumnya apakah sama dengan salat wajib Ustaz dengan apa yang saya tertinggal, maksudnya rakaat yang tertinggal tadi Ustaz? Baik, ya sama. Dari sisi kemasbukan, iya, otomatis ketika 2 rakaat ketinggalan 1 rakaat dia nambah. Ketika imam salam, nanti dia akan nambah lagi 1 rakaat yang tertinggal. Dari sisi itu sama. Tapi kalau seandainya dia tidak ingin untuk nambah lagi, artinya misalkan dia selesai dari ketinggalan 2 rakaat, ketinggalan imam 2 rakaat, lalu dia ingin nambah lagi nanti setelah imam selesai dari witir, tidak apa-apa juga. Tetapi ketika dia ketinggalan 1 rakaat, otomatis ketika imam salam dia harus nambah 1 rakaat lagi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan kita menuju ke mungkin jadi pertanyaan terakhir di kesempatan siang hari ini. Ada penelpon berikutnya dari Jambi, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Ya, baik, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ini mau tanya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Akan perempuan, apakah saya dibolehkan salaman dengan suami keponakan saya, yang laki-laki maksudnya? Iya, baik. Maksudnya suaminya keponakan saya gitu Pak. Baik. Bersalaman dengan suami keponakan Ustaz. Iya. Apakah diperbolehkan masuk mahram Ustaz? Baik. Keponakan, kalau seandainya keponakan langsung alias anak dari saudara, itu mahram kita. Tetapi pasangannya tidak mahram. Pasangannya tidak mahram. Sebagaimana kita dengan paman atau kita dengan bibi. Saya sebagai laki-laki, bibi saya mahram untuk saya. Tetapi paman saya kalau punya istri, maka istri paman bukan mahram untuk saya. Maka bersalaman dengan suami dari keponakan untuk ibu tidak boleh. Dan ini berlaku untuk setiap laki-laki yang bukan mahram, seperti itu. Termasuk sama ipar. Jangankan sama anak, ya, alias ini kan keponakan itu kan anaknya saudara. Sekarang saudari ibu, kalau dia punya suami, maka ipar Anda itu tidak mahram. Maka juga tidak boleh untuk bersalaman. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, baik ya. Masih ada cukup waktu ternyata, kita coba sapa penelpon terakhir kita siang hari ini dari Bu Iis di Bandung. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu singkat pertanyaan Bu ya. Iya, silakan. Iya, ya. Begini, saya tuh sholat rawatib kan habis sebelum duhur teh 4 rakaat. Saya teh lupa waktu 2 rakaatnya malah berdiri lagi, terus jadi 4 rakaat pas qoblanya. Itu sah apa enggak ya Ustadz? Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholat sunnah yang dilakukan di siang hari maupun di malam hari sebenarnya dilakukan 2 rakaat sebagaimana ada sebuah riwayat salatul laili mathna mathna,
Dalam riwayat lain dikatakan salatul laili wan nahari mathna mathna, ada tambahannya. Salat malam dan salat siang yang sunnah dilakukan 2 rakaat. Tapi kalau seandainya 4 rakaat sekaligus bagaimana? Ini para ulama khilaf, mereka berbeda pendapat. Dalam mazhab Hanafiyah tidak apa-apa. Ya, 2 rakaat disambung dengan rakaat berikutnya tidak apa-apa. Tetapi wallahu a'lam kebanyakan mengatakan makruh kalau sengaja. Nah, sehingga wallahu a'lam kalau seandainya ingat meskipun dia sudah berdiri bahkan sudah membaca, ini seperti yang ditegaskan oleh mazhab Hanabilah, dia duduk lagi karena itu sebenarnya sudah kelebihan. Artinya sholat sunnahnya kan 2 rakaat. Sholat 2 rakaat kok kemudian berdiri lagi ketiga, maka harus balik lagi. Itu yang pendapat yang hati-hati. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur, insya Allah tidak mengapa karena sebagian ulama membolehkan. Itu kalau sudah terlanjur. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Dan sekali lagi kita sampaikan terima kasih juga bagi Anda seluruh pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar dimanapun Anda semuanya berada yang telah bergabung untuk menyaksikan program kami. Baik Anda menyaksikan secara langsung atau juga mungkin mendengar melalui streaming radio. Barakallahu fikum. Semoga tayangan kami mendatangkan kebermanfaatan fitunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, kami informasikan jangan lewatkan sore nanti insya Allah akan hadir program live interaktif edisi spesial Ramadan kembali ke hadis Nabi bersama dengan Ustadz Dr. M. Haikal Basyarahil MA Hafizahullah, insya Allah pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan langsung dari studio Jakarta. Anda bisa bergabung nanti ya. Dan kami juga menginformasikan Anda bisa follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Kemudian informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV, kemudian fatwa-fatwa yang telah dihasilkan dan dihimpun, Anda bisa buka di laman fatwatv.id atau di dewanfatwa.com. Kita juga undang Anda pemirsa untuk bersama-sama ta'awun untuk menyebarluaskan dakwah Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Atas bantuan dan juga donasi yang diberikan kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan akhirnya kita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas yang hari ini mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kehilafan, dan semoga Allah pertemukan kembali kita di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.